Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Fatikatur Rohmah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian belajar tentang pendapatan nasional. Petani memperoleh pendapatan dari hasil panennya. Dokter memperoleh pendapatan dengan mengobati pasien yang sakit. Penjahit memperoleh pendapatan dari hasil menjahit baju. Pedagang memperoleh pendapatan dari kegiatan jual beli. Kalau negara, dari mana ya pendapatannya? Untuk mencari tahu, yuk simak video berikut ini. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian atau negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional biasanya dinyatakan atau diukur dengan menggunakan satuan uang. Berbicara mengenai pendapatan nasional, di dalamnya terdapat 6 konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Keenam konsep tersebut yaitu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Untuk lebih memahaminya, yuk kita bahas satu persatu konsep tersebut. Konsep pertama yaitu GDP. GDP atau Gross Domestic Product atau biasa juga disebut dengan PDB, Produk Domestik Bruto, merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, baik itu yang dihasilkan oleh warga negara asing maupun yang dihasilkan oleh warga negara asli. Konsep yang kedua ada GNP. GNP atau Gross National Product, biasa juga disebut dengan istilah PNB, yaitu Produk Nasional Bruto, merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. Jadi, berbeda dengan GDP yang menghitung seluruh barang dan jasa yang diproduksi suatu negara atau di suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan status kewarganegaraannya. GNP ini justru menghitung hasil produksi barang dan jasa dengan melihat status kewarganegaraannya, sehingga GNP dapat dihitung dengan rumus GNP sama dengan GDP ditambah dengan pendapatan warga negara asli, kemudian dikurangi dengan pendapatan warga negara asing. Atau di sini dituliskan GNP sama dengan GDP ditambah PWNI dikurangi PWNA. PWNI itu merupakan pendapatan warga negara Indonesia atau warga negara asli. Kemudian PWNA merupakan pendapatan warga negara asing. Konsep yang ketiga ada NNP. NNP atau Net National Product didapatkan dari perhitungan GNP dikurangi dengan penyusutan plus barang pengganti modal. Konsep yang keempat ada NNI. NNI atau Net National Income dapat diperoleh dari perhitungan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi jika ada. Selanjutnya ada PI. PI atau Personal Income merupakan seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. PI dapat diperoleh dari NNI ditambah dengan transfer payment atau pembayaran transfer, kemudian dikurangi dengan laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan sebagainya. Konsep terakhir ada DI. DI atau Disposable Income merupakan pendapatan yang siap digunakan atau siap dibelanjakan oleh masyarakat, namun setelah dikurangi dengan pajak langsung, sehingga DI dapat dihitung dengan rumus
DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari perhitungan pendapatan nasional. Manfaat yang pertama yaitu menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya. Dengan menghitung pendapatan nasional, kita dapat mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara tersebut termasuk negara industri atau termasuk ke dalam negara agraris? Manfaat yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Setiap negara di dunia memiliki data pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Sehingga dengan adanya data tersebut, kita bisa melihat perbandingan kondisi perekonomian antara negara atau daerah yang satu dengan negara atau daerah yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa melihat alasan kenapa pendapatan di negara A lebih tinggi daripada di negara B. Begitu juga sebaliknya. Manfaat yang ketiga yaitu membandingkan pendapatan dari waktu ke waktu. Karena pendapatan nasional dihitung setiap tahun, maka kita dapat melihat perkembangan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2019 sampai 2023. Dengan hal itu kita dapat melihat apakah negara tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran dalam perekonomiannya. Manfaat yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional juga digunakan oleh pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi. Wah, ternyata banyak manfaatnya ya teman-teman. Tapi perekonomian negara itu kan kompleks. Kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, mari kita lanjutkan videonya. Metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional. 3 metode tersebut yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi atau nilai tambah. Pendekatan pendapatan merupakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang berkontribusi terhadap proses produksi. Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini memiliki 4 komponen yang digunakan dalam perhitungannya. Keempat komponen tersebut yaitu upah atau gaji, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan laba atau keuntungan. Upah atau gaji merupakan pendapatan yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya buruh pabrik, pegawai toko swalayan, dan sebagainya. Yang kedua ada pendapatan sewa. Sewa merupakan balas jasa yang diberikan kepada pemilik sumber daya karena sumber daya tersebut digunakan oleh pihak lain untuk kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ada komponen pendapatan bunga. Pendapatan bunga yang dimaksud di sini yaitu bunga neto. Bunga neto merupakan selisih antara bunga yang dibayarkan dengan bunga yang diterima oleh perusahaan. Komponen yang terakhir ada laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan merupakan selisih antara pendapatan yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Dari keempat komponen tersebut, kemudian diperoleh rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, W adalah pendapatan upah atau gaji, R adalah pendapatan sewa, dan I adalah pendapatan bunga, dan P adalah laba atau keuntungan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan metode perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi yang terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Komponen
yang terdapat di dalam perhitungan pendekatan pendapatan yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, kemudian ekspor dan impor. Konsumsi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Komponen yang ketiga, ada investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman dana dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang. Komponen yang selanjutnya yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Dari komponen tersebut diperolehlah rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, I adalah pengeluaran investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Kemudian X min M adalah ekspor neto atau ekspor dikurangi dengan impor. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nilai tambah atau value added merupakan selisih antara output atau barang dan jasa dengan input atau bahan baku yang digunakan dalam pembuatan barang dan jasa tersebut. Dalam pendekatan produksi, yang dihitung harus nilai tambah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda atau double accounting. Sehingga rumus pendekatan produksi dapat dituliskan Y sama dengan P1 dikali V1 ditambah P2 dikali V2 ditambah dan seterusnya hingga P ke N dikali V ke N. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, P1 merupakan harga barang ke 1, Pn merupakan harga barang ke N, V1 merupakan jenis barang ke 1, dan Vn merupakan jenis barang ke N. Itu tadi pembahasan materi mengenai pendapatan nasional. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.